Engkau selalu melihat kami tertawa. Kami berlari Dan bermain. bernyanyi, Bercanda. terluka, berbohong, berkelahi, Dan menangis. Engkau melihat kami di rumah, Di sekolah. di mall, Di jalanan. bahkan kami ada di gereja. Kami adalah anak-anakmu. generasi mudamu. Dan tanggung jawabmu. suara dunia semakin melunturkan pengaruh gereja dan keluarga dalam kehidupan kami. dan semakin sulit bagi kami untuk mendengar pesan firman Tuhan. Dan merasakan kasih Tuhan. Sekaranglah waktunya. Untuk membangkitkan anak-anak dan generasi muda di dunia kita. Kami tidak membutuhkan banyak program. Kami tidak butuh banyak acara. Yang kami butuhkan adalah gereja masa kini. Menjadi gereja antar generasi. Di mana kami dapat dikasihi dan dihargai. Dan supaya kami dilibatkan dalam komunitas gereja seutuhnya dengan tujuan mengembangkan potensi kami secara maksimal. Kami rindu memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Sesuai dengan kemampuan dan umur. Talenta. Dan karunia-karunia rohani yang kami miliki. Kami adalah murid Kristus yang siap dilatih. Tolong jangan menganggap rendah kami. Kami adalah gereja masa kini. dan gereja masa depan. Apa yang akan terjadi jika engkau kehilangan kami? Engkau kehilangan kami. 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 Harapan kami agar gereja Tuhan di Indonesia bangkit dan menjadikan kami prioritasnya. Bahwa setiap program pelayanan yang ada di gereja kami bekerja sama supaya anak-anak dan generasi muda dijadikan bagian dari komunitas iman kita. Supaya keluarga kami dididik menjadi tempat yang sungguh bagi kami untuk bertumbuh sehat. Bahwa setiap kami diajarkan untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus secara benar. Dan yang terpenting, muridkan kami. Generasi anak-anak muda di Indonesia dan di dunia. Maukah engkau melakukan hal apapun demi menjangkau kami? Maukah engkau mengajar kami bagaimana kami harus hidup? Maukah engkau mengambil waktu untuk membagikan Kristus kepada kami? Karena 10 tahun lagi, saya akan berumur 26 tahun. Karena 10 tahun lagi, saya akan berumur 19 tahun. Karena 10 tahun lagi, saya akan berumur 23 tahun. Saya akan berumur 19 tahun. Saya akan berumur 17 tahun. Saya akan berumur 19 tahun. Saya akan berumur 20 tahun. Saya akan berumur 28 tahun. Karena 10 tahun lagi, saya akan berumur 22 tahun. Pertanyaannya adalah... Pertanyaannya adalah, Pertanyaannya adalah sekarang apa yang akan engkau lakukan untuk menyelamatkan generasi kami? Shalom adik-adik, saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak tanggal 23 Juli 2020. Saya berdoa buat adik-adik untuk tetap bersuka cita, untuk tetap bersemangat dalam masa-masa ini, dan saya percaya bahwa adik-adik tetap diberkati Tuhan. Dan walaupun masih belajar di rumah, tetaplah bersemangat belajar di rumah dan jangan putus asa agar adik-adik tetap diberkati dan sukses nantinya. Tuhan Yesus memberkati, menjadilah berkat buat orang-orang di sekitar adik-adik dan sukses selalu buat adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi.
pasti sangat senang sekali karena kita ibadah online lagi. Kak Eni happy? Happy sekali. Kak Matias happy juga. Adik-adik juga happy. Yang happy katakan amin. Adik-adik tahu nggak kalau masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu isi firman Tuhan ya, Kak? Benar banget Kak Eni. Nah, ini loh Kak. Jadi hari-hari ini Tuhan akan memakai anak-anak kecil untuk menjadi alatnya Tuhan. Wow. Menjadi agen-agen Pentakosta yang ketiga. Kenapa Kak? Karena Tuhan Yesus udah mau datang yang kedua kali. Jadi kita harus semangat. Nah, makanya ibadah hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional Kak Eni. Yang jatuhnya pada tanggal 22 Juli. Wah, harus tetap semangat karena apa? Tuhan memilih anak-anak, bener nggak Kak? Benar banget Kak Eni. Kalau gitu supaya adik-adik nanti semangat, supaya adik-adik terus antusias dalam memuji Tuhan, kita ajarin lagu baru dulu ya Kak? Oke Kak Eni. Musik. Semuanya tepuk tangan ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Shalom adik-adik, semuanya udah siap memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri, musik! Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku
Adik-adik masih semangat kan? Ayo kita muji lebih sungguh lagi buat Tuhan Yesus. Musik. Yuk adik-adik, kita masuk lebih lagi dalam hadirnya Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan kami rindu, Tuhan kami siap, penuhi kami dengan roh-Mu. Jesus, penuhi kami Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kita ulang dari awal ya adik-adik ya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan kami rindu. Tuhan, aku rindu, kami siap. Tuhan, aku siap. Amin Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan
saat ini, Yesus. Mari adik-adik yang di rumah, kita sembah Tuhan. Katakan, Tuhan kami rindu Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Katakan adik-adik, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Katakan, jamah kami Tuhan, jamah kami. Haleluya, haleluya. Kami rindu, katakan adik-adik, kami rindu Tuhan, mengalami Engkau dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhanku. Haleluya, haleluya. Yuk adik-adik di rumah, kita angkat kedua tangan kita. Kita mau katakan, ku rindukan Kau hadir Tuhan tempat ini Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan. Gak ada satupun Tuhan adik-adik yang terlewatkan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Kami rindu Tuhan lebih lagi Tuhan, mengalami Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami Tuhan rindu Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu Tuhan, kami boleh terima Tuhan dan kami boleh lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau diam Tuhan, kami mau buka telinga kami, bahkan kami mau buka hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi kakak sekolah minggu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Teman-teman, yuk kita belajar arti Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta dengan Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan menyelamatkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia
Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! 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 Amin! Halo Kak Susan. Kak? Halo? Ada Kak Jansen, aduh. Kenapa nih Kak? Kok mukanya sedih banget? Murung Iya, banget, Kak. ada apa nih? Bete aku Kak, masa aku dikatain si cebol. Aku dibully sama teman-teman aku Kak. Tapi sebelumnya Kak, kita sapa dulu adik-adik yang di rumah ya. Tuh, kita sapa dulu ya. Yuk kita sapa yuk Kak. Oke, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Iya Kak, aku tuh hari ini bete banget Kak. Masa aku dikata-katain, dibully Kak. Pasti adik-adik di rumah juga pernah kan ya ada yang dibully. Nah, kebetulan banget nih Kak Susan. Aku mau bawain cerita tentang anak Tuhan yang menderita dan mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya. Wah, siapa tuh Kak? Ada deh, nanti aku kasih tahu ya buat adik-adik yang belum tahu. Dengerin kakak cerita ya. Adik-adik di rumah duduk yang rapi sampai kakak selesai cerita. Nah, jadi waktu itu Kak, ada seorang anak Tuhan. Dia ini sangat diurapi, sangat dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan dia ini menjadi pembawa berita firman Tuhan. Dia itu membawa firman Tuhan sampai kemana-mana. Dan banyak orang yang nggak percaya menjadi percaya. Dan bahkan sampai ada yang dibaptis loh. Wah, siapa sih Kak? Bikin penasaran aja nih. Adik-adik di rumah penasaran gak nih? Dengerin kakak cerita ya. Kalau adik-adik tahu, simpen dulu jawabannya. Nanti akhir cerita kita samain jawabannya. Oke? Oke. Kita lanjut ya Kak. Nah, anak Tuhan ini Kak, dia itu memberitakan firman sampai kemana-mana Kak. Sampai orang itu menjadi percaya. Tapi nih Kak, ya, anak Tuhan ini udah baik nih Kak. Tapi ada orang-orang Farisi yang mempunyai rencana yang jahat. Orang-orang Farisi itu kayak apa ya Kak? Orang Farisi itu, dia itu orangnya yang tahu tentang isi Alkitab. Nah, rencana jahatnya itu ya Kak, tahu nggak? Adik-adik di rumah tahu nggak rencana jahatnya apa? Nih kakak kasih tahu ya. Nah, orang Farisi ini tidak suka kalau anak Tuhan ini itu menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan kebenaran. Dan dari firman kebenaran itu banyak orang-orang yang diselamatkan, yang percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi orang Farisi ini tidak suka, tidak menyukainya. Dia membenci hal itu. Orang-orang Farisi ini menyebarkan berita kebohongan. Berita kebohongannya adalah bahwa anak Tuhan ini mengatakan hal-hal yang buruk tentang Tuhan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu loh. Nah adik-adik, waktu di pengadilan, anak Tuhan ini mendapat kekuatan dari Roh Kudus. Sehingga mukanya, wajahnya dia itu bersinar. Lalu orang-orang di sana terdiam mendengarkan dia berbicara. Wah, dia berbicara apa sih Kak? Anak Tuhan ini bercerita tentang sejarah bangsa Israel. Dan pada saat bangsa Israel tidak taat dan bikin Tuhan sedih. Sampai Tuhan Yesus datang untuk mengubahkan semuanya itu. Lalu anak Tuhan ini mendapat tuntunan Roh Kudus adik-adik. Dia menyampaikan kesalahan dan dosa yang mereka perbuat. Terus adik-adik tahu gak, orang-orang Farisi ini nambah kesel, nambah marah sama anak Tuhan ini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu adik-adik? Orang-orang Farisi itu menyeret anak Tuhan ini keluar dari kota. Tapi adik-adik, anak Tuhan ini malah berdoa. Berdoanya begini, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wah, hebat banget ya anak Tuhan ini. Nah, Kak Susan, sekarang Kak Susan gak boleh sedih lagi. Kak Susan harus semangat. Kak Susan kalau misalnya dibully, kakak harus mendoakan mereka kayak anak Tuhan ini.
Iya bener ya Kak, aduh ternyata aku salah ya Kak, makasih ya Kak. Nah adik-adik, kakak hari ini udah selesai cerita nih. Nah adik-adik di rumah udah pada tahu belum nama anak Tuhan yang dahsyat ini? Siapa? Siapa sih? Gak kedengaran sekali lagi ya. Siapa? Iya bener, namanya Stefanus. Stefanus, hebat kan adik-adik? Dahsyat kan dia? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, dari pelajaran hari ini kita bisa ambil kalau Stefanus itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Adik-adik di rumah juga mau kan dipenuhi oleh Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus supaya apa sih? Supaya kalian jadi berani. Supaya kalian apa? Supaya kalian juga bisa bersaksi. Supaya apa? Supaya kalian juga dipakai sama Tuhan untuk menuai jiwa di akhir zaman ini adik-adik. Tuhan Yesus mau memakai adik-adik yang ada di rumah, adik-adik, anak-anak, mama, papa, semua generasi mau dipakai untuk penuaian jiwa yang terakhir adik-adik di Pentakosta ketiga ini. Yang mau coba bilang amin? Amin. Nah, mendoakan teman-teman yang sakit, bahkan kayak adik-adik sekarang nih yang di rumah, adik-adik lagi ibadah, Tuhan Yesus senang. Nah, apalagi kalau adik-adik ngajak semua teman-temannya untuk ibadah sama-sama adik-adik. Oke? Paling penting adik-adik udah nggak boleh lagi kompromi sama dosa. Adik-adik harus melakukan apa yang Tuhan senang. Nah misalnya adik-adik di rumah menghormati orang tua, adik-adik membantu sesama, adik-adik saling mengasihi sama saudara. Bahkan apalagi adik-adik yang di rumah nih yang sekarang lagi ibadah, itu Tuhan Yesus senang loh. Nah buat adik-adik juga diajak ya teman-teman, saudara, pokoknya adik-adik kenal itu untuk ibadah juga sama-sama sama adik-adik. Oke? Oke adik-adik, bangkit berdiri yuk semuanya. Kak Jansen udah pada bangkit berdiri belum tuh adik-adik di rumah? Kayaknya masih ada yang belum nih Kak, kita panggil lagi ya. Ya, yuk bangkit berdiri, ayo. Oke, yang udah berdiri ayo ikutin kakak gerakannya ya. Kita baca ayat hari ini yuk. 2 Timotius 4 ayat 2. Ulangin lagi ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ulangin lagi ya, ikutin nih gerakannya, oke? Lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Buat adik-adik yang mau seperti tadi Stefanus, dia berani bersaksi, dia berani sampai akhir hidupnya dia tetap memberitakan firman Tuhan. Nah kakak mau doain adik-adik dari rumah. Yang masih duduk, yuk bangkit berdiri kakak undang. Nah kalau yang udah bangkit berdiri, kalian siap dengan sikap doanya. Kalian tutup matanya, kalian angkat tangannya, kakak mau doain dari sini. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan Tuhan bahwa ada Stefanus yang berani bersaksi Tuhan. Kami minta ya Bapak, kiranya Roh Kudus-Mu turun Tuhan. Roh Kudus-Mu turun buat setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Penuhi setiap kami ya Bapak. Penuhi hati setiap kami Tuhan Yesus. Penuhi setiap hati adik-adik ya Bapak. Kiranya Tuhan setiap adik-adik yang di rumah menjadi adik-adik yang berani bersaksi Tuhan. Sehingga mereka bisa Tuhan mempertahankan imannya Tuhan sampai pada akhirnya ya Bapak. Tuhan kami berdoa, Tuhan kami meminta ya Bapak, Roh Kudus-Mu tercurah bagi mereka Tuhan. Biar mereka Tuhan boleh menjadi agen Pentakosta ketiga Tuhan. Biar mereka Tuhan Kau pakai Tuhan. Luar biasa Tuhan, dia penuaian jiwa terakhir ini ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau pakai Tuhan anak-anak Tuhan di rumah ya Bapak. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Kami minta ya Bapak, Roh-Mu tercurah bagi mereka Tuhan. Roh-Mu turun bagi mereka Tuhan. Roh-Mu memenuhi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat pencurahan Roh Kudus-Mu ini Tuhan. Kami semua siap Tuhan untuk menangkap Tuhan, untuk menangkap apapun yang Engkau janjikan bagi kami ya Bapak. Tuhan kami juga mau Tuhan untuk berani bersaksi ya Bapak. Kami mau siap Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengerti, semakin peka lagi untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan kami berdoa buat adik-adik di rumah Tuhan. Biarlah mereka boleh terus setia Tuhan sampai pada akhirnya nanti ya Bapak. Sampai Engkau menjemput mereka Tuhan. Yang kedua kalinya Tuhan Kau datang ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai teman
teman-teman, sekarang waktunya kita memberi persembahan. Bagi yang mau memberi, silakan kirim ke nomor rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, tadi adik-adik udah denger kan bahwa hari ini tuh hari spesial buat kalian, karena hari ini adalah Hari Anak Nasional. Waduh, karena hari ini spesial, jadi kakak juga punya tantangan spesial nih buat kalian. Oke, apa tantangannya? Untuk Batita sampai pertama 1, tantangannya adalah membacakan puisi yang sudah kita siapkan nih. Nanti kalau misalnya kalian sudah bacakan puisinya, itu direkam ya. Nanti hasil rekaman kalian di tag di Instagram Little King, oke? Nah, untuk tantangan kedua itu untuk Pratama 2 sampai kelas Madya atau Pradia. Apa tantangannya? Yaitu bikin puisi yang bertema tentang Hari Anak ataupun tentang anak. Nah, setelah kalian bikin puisinya, lalu kalian bacakan puisinya, lalu direkam, di tag juga di Instagram Little King. Wah, spesial banget nih tantangannya. Pasti adik-adik semua kreatif nih bikin puisinya, karena kan spesial buat kalian semua. Oke? Selamat mengikuti tantangannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, anak-anak dan orang tua di rumah, dan terimalah berkatnya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan beri kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Dan terimalah segala kasih karunia yang berlimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.